Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcella Febriatha dengan NIM G.2010581. Yang saya hormati Ibu Dr. Agustina M. Purnomo, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai International Journal of Strategic Communication Evolutionary Psychology Framework for Strategic Communication Research. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan mengenai psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Batasan dalam komunikasi sangat luas, yaitu mencakup penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, dan organisme. Dalam psikologi komunikasi, psikologi berusaha melacak alasan mengapa suatu sumber komunikasi mampu mempengaruhi, yaitu mencakup penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, dan organisme. Dalam psikologi komunikasi, psikologi berusaha melacak alasan mengapa suatu sumber komunikasi mampu mempengaruhi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang terdapat di International Journal of Strategic Communication. Yang pertama ada Evolutionary Psychology and Strategic Communication atau psikologi evolusioner dan komunikasi strategis. Konsep pertama dan yang paling mendasar adalah teori evolusi melalui seleksi alam yang dirumuskan oleh Charles Darwin. Seleksi alam dapat didefinisikan sebagai a feedback process that is driven by the differential reproduction of alternative design. If a change in an organism design alone it to outproduce the alternative design in the population, then that design change will become more common, it will be selected for. Singkatnya, psikologi evolusioner mengusulkan bahwa pikiran manusia yang berhubungan dengan komunikasi dalam masyarakat informasi saat ini adalah hasil dari evolusi otak manusia dalam pengaturan sosial lingkungan adaptasi evolusioner. Masalah yang dihadapi manusia saat ini diproses oleh mekanisme kognitif yang dibentuk dalam lingkungan masa lalu yang sangat berbeda sehubungan dengan masalah yang berbeda dari yang kita hadapi saat ini. Kita juga perlu memahami apa yang dibentuk oleh evolusi mekanisme atau modul kognitif. Mekanisme kognitif yang berevolusi didefinisikan sebagai mekanisme pemrosesan informasi yang dibentuk oleh seleksi alam atas filogeni untuk memecahkan masalah berulang yang dihadapi nenek moyang kita terkait dengan reproduksi dan kelangsungan hidup. Yang kedua adalah Evolutionary Thinking in Public Relation and Strategic Communication Research atau pemikiran evolusioner dalam penelitian hubungan masyarakat dan komunikasi strategis. Meskipun kesimpulan terakhirnya pada tahun 1973 mengatakan bahwa nothing in public relation makes sense except in the light of evolution. Kontribusinya lebih untuk dibaca sebagai panggilan untuk keterbukaan pikiran teoretis menuju teori pemersatu daripada sebagai pengembangan program penelitian khusus yang diinformasikan oleh pemikiran evolusioner. Namun demikian, Greenwood mendefinisikan mekanisme adaptif utama yang diusulkan oleh psikologi evolusioner seperti deteksi penipu, kerjasama, timbal balik, dan altruisme timbal balik. Dan dia merefleksikan pentingnya mereka untuk hubungan masyarakat. Tetapi sekali lagi, meskipun benar bahwa konsep-konsep ini secara langsung dapat diterapkan pada konsep hubungan serta pada konsep komunikasi simetris dua arah dan teori keunggulan, perkembangan teoretis di lapangan meskipun tidak memikirkan pemikiran evolusioner mencerminkan sudut pandang ini, banyak aspek penting dari komunikasi strategis dijelaskan dan diteliti dengan baik berkaitan dengan masyarakat dan budaya. Meski begitu, sepertinya masih ada beberapa bagian yang hilang. Oleh karena itu, hanya logis untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana psikologi evolusioner dan pemikiran adaptif dapat membantu membangun program penelitian pelengkap dalam komunikasi strategis. Yang ketiga adalah strategi communication research within an evolutionary psychological framework atau
penelitian komunikasi strategis dalam kerangka psikologi evolusioner. Untuk melakukan penelitian dalam komunikasi strategis dengan pola pikir evolusioner, kita harus berasumsi bahwa ada beberapa modul di otak manusia yang bersangkutan. Dalam arti luas dengan komunikasi dalam lingkungan sosial, Kurzban bahkan berhipotesis bahwa ada satu modul di otak yang memenuhi fungsi hubungan masyarakat. Beberapa bentuk sekretaris pers pikiran menerapkan psikologi evolusioner ke bidang komunikasi strategis adalah tugas yang sulit karena berbagai alasan. Psikologi evolusioner sendiri mengandung berbagai macam teori mid-range yang berbeda yang terkadang membuat prediksi yang berbeda mengenai fenomena yang sama. Salah satu alasannya adalah bahwa we like the time knowledge of many selection pressure that humans face of the millions of years of their evolution. Oleh karena itu, para kritikus telah berulang kali dan bukannya tanpa alasan menyuarakan keprihatinannya bahwa hipotesis yang didasarkan pada psikologi evolusioner mungkin tidak dapat diuji, atau seperti yang dikatakan Cohen dan Bernard, tujuan ini tampaknya di luar jangkauan alat bantu hari ini. Oleh karena itu, kritikus yang gigih terhadap psikologi evolusioner seperti Baller dan argumen mereka perlu ditimbang dengan hati-hati terhadap hasil empiris yang disajikan dalam mendukung psikologi evolusioner. Ketika Baller berpendapat bahwa banyak dari psikologi evolusioner salah, dan itu sering salah dengan alasan evolusi. Ini harus dianggap serius seperti pengakuannya sendiri bahwa psikologi evolusioner adalah pendekatan yang berani dan inovatif untuk memahami psikologi manusia, dan ide-idenya layak untuk dianggap sama seriusnya dengan ide-ide ilmiah lainnya. Lagi pula, komunikasi strategis dari sudut pandang evolusioner mungkin sama beraninya dan bisa jadi salah. Yang keempat, strategi communication atau komunikasi strategis. Seperti yang dikatakan Barkov, after all, much of post-Pleistocene society is evolutionary anticipate, that is, many of its most prominent features could not have existed during the Pleistocene. Salah satu contoh yang paling menggambarkan dan yang paling informatif untuk penelitian komunikasi strategis mungkin adalah pertanyaan mengapa tentara berperang dalam perang modern. Konflik kekerasan telah menjadi fitur konstan dalam evolusi manusia. Tidak peduli seberapa berteknologi, terkelola, dan kompleksnya pertempuran akhir-akhir ini. Fitur yang berulang sepanjang waktu adalah peran unit-unit kecil di ujung yang tajam dari pertempuran apapun. Banyak sarjana berkali-kali menemukan kohesi di antara tentara menjadi sangat penting. Ikatan emosional dengan rekan-rekan sesama membantu tentara mendamaikan diri dengan tugas mereka yang mengancam jiwa. Dengan demikian, ikatan emosional yang kuat antara tentara sangat penting untuk memerangi motivasi dan perlu dipelihara oleh militer. Yang kelima adalah adaptive mechanism for strategy communication atau mekanisme adaptif untuk komunikasi strategi. Di EEA, kerangka kerja ini dan mekanisme psikologis yang berkembang yang menjalankan program yang mendasarinya mungkin bermanfaat dalam hal keberhasilan reproduksi individu, karena mereka membantu meningkatkan dan mendorong hal-hal seperti status sosial, afiliasi, dan koherensi keluarga. Oleh karena itu, kami adalah keturunan individu yang kurang lebih berhasil menggunakan komunikasi strategis dalam komunikasi mereka untuk membantu tujuan hidup mereka. Agar contoh yang dijelaskan di atas berfungsi, mekanisme adaptif perlu ada dalam pikiran manusia yang menjalankan implementasi kerangka kerja masing-masing. Jelas, tentara dan karyawan tahu bahwa sesama tentara dan rekan kerja mereka bukan kerabat mereka. Namun, pemeliharaan identifikasi yang aktif dapat mengembangkan ikatan yang begitu kuat sehingga ikatan ini terasa senyata ikatan terhadap kerabat, tetapi tidak secara eksklusif dalam situasi yang mengancam jiwa.
Mekanisme seperti altruisme timbal balik, deteksi penipu, dan penipuan diri sendiri sangat pasti berguna dalam proses tersebut. Seperti yang dicatat Jin dan Lee dalam studi mereka tentang peningkatan kapasitas masyarakat, people may conceive of PR professional as intermediary actor who help both resident and employee societies by bonding and breaking them. Kemampuan individu dari mekanisme psikologis kita yang berkembang untuk membentuk hubungan berdasarkan altruisme timbal balik adalah konsekuensinya. Mungkin tidak ada risiko individu langsung yang terlibat bagi komunikator ketika berhadapan dengan orang asing seperti di EEA. Namun, mekanisme yang berkembang untuk memecahkan tantangan leluhur dalam membangun hubungan saling percaya dengan non-kerabat atau orang asing masih berfungsi di lingkungan modern kita. Yang keenam, the shortcoming of current research in strategic communication atau kekurangan penelitian saat ini dalam komunikasi strategis. Sebagian besar psikologi dalam penelitian komunikasi strategis digunakan untuk menerima konstruksi terukir seperti sikap, kepercayaan, dan identifikasi. Oleh karena itu, sebagian besar penelitian tidak berkaitan dengan studi tentang dasar-dasar psikologis komunikasi strategis. Namun, argumen yang dikemukakan oleh Nordhaus masuk lebih dalam karena seruannya untuk konsiliasi bertujuan pada integrasi vertikal yang konsisten dari interdisipliner pengetahuan. Masalah dengan argumen ini adalah bahwa argumen ini menyiratkan bahwa untuk semua jenis fenomena, teori yang cocok untuk memberikan penjelasan. Namun relativitas sepenuhnya mengintegrasikan teori gravitasi Newton, dan lebih jauh lagi, ia berhasil jika persamaan Newton gagal. Hubungan masyarakat, komunikasi strategis, dan komunikasi perusahaan sebagai tiga aliran pemikiran dasar, jauh dari keadaan yang bersatu seperti itu. Sebaliknya, lapangan itu sejak peresmiannya terus-menerus diperluas dan dipecah-pecah. Masih bisa diperdebatkan apakah paradigma teoritis utama dapat dicapai, apalagi diinginkan, dan apakah akan lebih baik bagi PR untuk menerima dirinya sendiri sebagai disiplin multi paradigma. Masalahnya bukanlah keragaman pendekatan teoritis itu sendiri, tetapi banyak di antaranya didasarkan pada konsepsi yang saling eksklusif tentang sifat manusia yang mengakibatkan kekurangan lain di lapangan. Kurangnya bukti empiris, kerangka dialogis. Untuk memberikan satu contoh menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang dialogis akan menghasilkan hubungan organisasi publik yang lebih berkomitmen dan lebih kuat, dan mengalihkan fokus hubungan masyarakat kembali ke komunikasi dan hubungan daripada pemasaran dan periklanan. Manfaat nyata muncul ketika perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, bertindak lebih etis, dan secara umum meningkatkan dunia yang mereka bagi dengan kita semua. Yang ketujuh ada implication for practice and future research atau implikasi untuk praktek dan penelitian masa depan. Berdasarkan argumen yang disajikan, pertanyaan menarik sekarang adalah kemana seharusnya komunikasi strategis sebagai bidang pergi berdasarkan kerangka psikologi evolusioner, dan selanjutnya apa implikasi dari agenda teoretis ini untuk penelitian yang ada dan yang akan datang. Menerapkan pemikiran psikologi evolusioner dan penelitian komunikasi strategis berguna dalam arti melengkapi dan memperkaya penelitian yang ada. Kerangka motif fundamental menunjukkan bahwa ada modul dalam pikiran manusia yang selaras dengan isyarat komunikatif yang berbeda yang dipancarkan oleh mode komunikasi yang berbeda. Beberapa motif dapat diselaraskan dengan komunikasi dialogis, sementara beberapa motif lainnya dapat diselaraskan lebih baik dengan komunikasi persuasif. Beberapa motif mendukung pembangunan hubungan, sementara yang lain tidak. Psikologi evolusioner dapat menginformasikan penelitian komunikasi strategis dengan menunjuk pada kondisi batas dari berbagai mode komunikasi. Psikologi evolusioner sebagai kerangka kerja tidak begitu banyak tentang menyediakan peta jalan kemana harus pergi dari keadaan seni saat ini, tetapi untuk mengakui bahwa studi tentang komunikasi strategis hanya bisa dimulai dengan pikiran manusia. Untuk meneliti implikasi dan konsekuensi modul kognitif untuk komunikasi strategis,
Penelitian perlu memadukan pengetahuan dan metode dari berbagai bidang seperti ilmu kognitif, psikologi, antropologi, sosiologi, pemasaran, dan ilmu komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.